Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulu Jana kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Selain saya di sini pemirsa sudah ditemani dengan Bapak Muhammad Jamaluddin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Kang Jamal. Gimana kabarnya hari ini Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa beraktivitas seperti Alhamdulillah biasanya. Itu dia terpenting ya, sehat sehingga bisa ibadah, aktivitas juga bisa tetap dilaksanakan ya. Selain bersama Kang Jamal, pemirsa kita juga ditemani oleh teman-teman santri dan juga Pak Ustadz Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat ya, sabar ya, maghribnya sebentar lagi ya. Sebelum maghrib kita ngabuburitnya di sini di Cirebon Mengaji ya Kang Jamal ya, dan juga teman-teman dan pemirsa setia RCTV di rumah ya. Sambil menunggu mempersiapkan waktu untuk berbuka, kita isi dengan ngaji bersama-sama karena kita juga di sore hari ini akan ngaji bareng surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 254. Nah, surat yang akan kita baca bersama-sama ini juga akan kita bahas maknanya atau ada kaitannya dengan tema kita sore hari ini, betul Kang Jamal ya? Tema hari ini apa Kang Jamal? Mengasah empati terhadap fakir miskin ya di bulan suci Ramadan. Baik, sebelum kita lebih jauh mendengarkan penjelasan dari Kang Jamal, kita akan ngaji bareng dulu pemirsa ya. Monggo dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 254 yang kali ini akan dipimpin oleh Pak Ustadz Arifin. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa RCTV lengkap badannya yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Mari kita bersama-sama bertadarus dan membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Ayat ini terletak di juz 3 di halaman 42. Mari kita bersama-sama membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 254. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah kita tadi barusan membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Sekarang kita sedikit membahas beberapa hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut. Dimulai dari yang pertama, ada hukum tajwid yaitu mad jaiz munfasil. Di lafaz ya ayyuha, situ ada mad atau tanda panjang bendera ya. Di sini ada contohnya. Bertemu dengan alif atau hamzah.
Alif di sini dalam satu kalimat atau dalam dua kosakata yang berbeda. Ya ayyuha di sini termasuk ke dalam hukum mad jaiz munfasil, yakni panjangnya itu 6 harokat atau 3 alif. Selanjutnya ada alladzina, di sini alif lamnya termasuk alif lam syamsiyah. Terus ada matobi'i di lafaz alladzina, ya sukun atau ya mati, sebelumnya itu ada harokat kasr. Selanjutnya ada hukum tajwid mad badal amanu asal katanya. Nah, jadi ini dihukumi menjadi mad badal. Yang kedua selanjutnya ada mad jaiz munfasil lagi. Amanu anfiku di sini mad jaiz munfasil karena bendera bertemu dengan atau mad bertemu dengan alif. Terus ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Di sini masuk ke dalam kategori hukum ikfa atau dibacanya dengan samar. Alfiqu mimma, ada gunah juga di sini, termasuk ada matobi'i juga. Selanjutnya ada qalqalah sughra di lafaz razaqnakum. Ada qaf mati di sini termasuk ke dalam qalqalah sughra. Razaqnakum nih. Nah, ini ada mim mati bertemu dengan mim, ya. Atau bisa disebut juga idgham mimi atau ikhfa syafawi karena mimnya bertemu dengan mim lagi. Min qabli, ada ikhfa juga, nun mati bertemu dengan qaf, ada qalqalah. Terus ada idgham bigunnah di lafaz ayya, nun mati bertemu dengan ya. Yaumul, di sini ada hukum mad lain. Yaumu, ketika mad lain itu di tengah ayat itu biasanya pendek, tapi ketika diwakafkan atau diakhirkan itu menjadi panjang. Yaumulla ada hukum tajwid yang berbeda yaitu idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro itu termasuk ke dalam kategori idgham bila gunnah. Bai'un sama di sini ada mad lain. Fi di sini kalau kita wakaf tadi itu termasuk pada alif disukun. Kalau lanjut itu termasuk ke dalam kategori mad tabi'i. Selanjutnya kullatu wala, di sini ada tanwin bertemu dengan wawu, itu belum digunakan juga. Syafa'ah. Selanjutnya wal kafiruna, ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah tadi di atas ada syamsiyah, sekarang ada qamariyahnya. Wal kafiruna ada di situ termasuk mad tabi'i. Humuz zalimun ada alif lam syamsiyah sebelum mad arid zalimun itu termasuk ke dalam kategori mad arid Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa ya, telah kita baca, dengar, dan ada penjelasan tajwidnya juga, Kang Jamal ya, dari pembacaan surat Al-Baqarah ayat 254 tersebut. Jadi pemirsa semoga bisa semakin baik, lancar, dan benar ya pembacaan Al-Qur'annya setelah mengetahui hukum-hukum tajwid tersebut, apalagi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz barusan ya. Kang Jamal, sore ini kita mengangkat tema mengasah empati terhadap fakir miskin di bulan suci Ramadan. Namun penjelasannya ditahan dulu ya, akan kami hadirkan usai pariwara berikut pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, kami sudah bersama dengan Bapak Muhammad Jamaluddin selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, ditemani juga dengan teman-teman santri dan juga Pak Ustadz Arifin. Kang Jamal, tadi sudah kita baca bersama-sama ya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 yang berkaitan juga dengan tema kita pada sore hari ini, mengasah empati terhadap fakir miskin di bulan suci Ramadan. Mohon penjelasan lebih lanjut. Silakan Kang. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Para pemirsa RCTV Lakapadane yang berbahagia, baik yang ada di studio
maupun yang ada di rumah. Tadi Ustadz Arifin sudah membacakan salah satu ayat yang saya kira penting untuk kita hidupkan di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, bernafkahlah atau berikanlah nafkah ya, atau bersedekahlah. Kemudian berinfaklah. Anfiku kan itu kan, infak itu kan dari kata Arab ya, diserap dari kata Arab infak ya, artinya bersedekah, bisa berzakat, bisa berderma ya, derma kalau dalam bahasa Indonesia. Dermawan itu kan ya artinya orang yang derma ya, gemar berbagi. Iya, berbagi gitu. Anfiku mimma razaqnakum min qablu ayyatiya yaumun, sebelum datang satu hari yang la bai'un wala khullatun wala syafa'ah. Jadi ayyatiya yaumun la bai'un wala khullah wala syafa'ah, sebelum datang hari di mana jual beli tidak berlaku, persaudaraan juga tidak berlaku, pertolongan juga tidak berlaku. Yaitu hari apa? Maksudnya hari kiamat. Jadi sebelum meninggal, sebelum terjadi hari kiamat, maka berinfaklah. Nah, bagaimana hubungannya dengan tema kita kali ini, yaitu mengasah empati terhadap fakir miskin di bulan suci Ramadan. Jadi ada dua kata yang seringkali tumpang tindih dan disalah pahami, yaitu simpati dan empati. Ya. Simpati, empati, dan peduli. Ini ada tiga kata ya, peduli, care ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, betul. Care, peduli. Simpati itu sebuah perasaan kita kasihan terhadap orang lain, kasihan terhadap penderitaan, musibah yang menimpa orang lain, tetapi kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Itu simpati. Oh iya, kasihan ya orang miskin gitu. Yeah. Tapi dia sendiri tidak pernah merasakan miskin gitu. Ada orang kaya yang sejak lahir dia tidak pernah tidur di kolong jembatan, tiba-tiba dia berkata, iya kasihan ya orang itu, dia tidurnya kok tidak di kasur misalnya. Itu namanya simpati. Simpati saja, jadi dia merasakan. Lah, beda dengan empati. Kalau empati itu dia merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi dia kasihan terhadap penderitaan orang lain karena dia sendiri pernah melakukan atau pernah merasakan apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang terjadi oleh orang lain tersebut. Itu namanya empati. Misalnya ada orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya, kemudian dia mengatakan, yang sabar ya, dan dia saya ikut berduka cita gitu. Dia karena dia pernah merasakan kehilangan orang tua. Itu namanya empati. Kalau simpati dia tidak pernah melakukan penderitaan. Jadi empati terhadap penderitaan orang lain itu artinya kita tidak berjarak, maksudnya tidak berjarak dengan orang lain itu. Jadi orang lain itu bukan dianggap sebagai objek, tapi subjek. Iya, kita karena kita menjadi bagian dari orang lain. Betul. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa empati terhadap fakir miskin di bulan suci Ramadan ini? Itu momentum yang tepat karena pertama kita diajarin perut kosong kan, lapar, dahaga, yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang dia harus bekerja. Untuk sekedar makan saja dia harus bekerja. Ada fakir, ada miskin, biasanya kan gitu. Kalau fakir itu miskin ekstrim gitu, dia tidak bisa makan pada hari itu. Benar. Kemiskinan ekstrim. Lah, kepekaan atau sensibilitas ya, kepekaan kita terhadap penderitaan orang lain itu salah satunya diasah melalui ibadah puasa itu. Jadi kita dididik oleh Allah karena ibadah puasa ini ibaratnya tarbiyah, pendidikannya, pendidikan ruhani atau pendidikan spiritual. Laku kalau dalam bahasa Jawanya laku.
Jadi kita melakukan pendidikan spiritual yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain, terutama fakir miskin. Jadi ini mengasah kita. Jadi begitu Mbak Lulu. Nah, ibadah itu ada dua di dalam Islam. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah khairu mahdoh istilahnya. Ibadah mahdoh itu ibadah yang murni, ibadah yang sepenuhnya bersifat personal, hanya manusia dengan Tuhannya hubungannya, dan tidak berdampak langsung, maksudnya berdampak tapi tidak berdampak langsung terhadap orang lain. Terhadap sesama. Itu namanya ibadah mahdoh. Puasa, sholat itu ya hubungannya langsung, personal kan, individual. Kita nggak tahu orang itu puasa atau tidak kan nggak tahu. Bisa saja dia pagi-pagi tanpa sepengetahuan orang lain makan atau minum gitu, pura-pura lemes, apa kan bisa saja kan, ya, sandiwara gitu. Jadi kita nggak tahu ya, karena itu individual, privat, sesuatu yang private ya. Itu namanya ibadah mahdoh. Atau sholat juga, kita nggak tahu dia udah wudhu atau belum, dia hatinya terkoneksi dengan Allah atau tidak, nyambung atau tidak, bisa jadi pikirannya kemana-mana tapi gerakannya gerakan sholat. Itu karena itu ibadah mahdoh, langsung berhubungan dengan. Ada juga, tetapi bukan berarti ibadah mahdoh itu tidak berdampak ya terhadap orang lain. Puasa itu, sholat itu adalah tahdzibun nufus. Jadi membersihkan jiwa. Agar apa? Agar manusia menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Masdaru khairin. Jadi menjadi sumber kebaikan dari orang lain. Karena dengan tingkah laku kita yang baik, otomatis hubungan sosial kita juga baik kan. Lah kalau hubungan sosial kita baik, masyarakat bisa menjadi baik. Karena person-personnya, individu-individunya ini baik. Melalui apa ya? Melalui sholat, melalui puasa yang benar gitu. Adapun kok ada ibadah, misalnya ada pembunuh sadis gitu, psikopat, tapi dia setiap hari jamaah gitu. Ada kan? Jadi pembunuh di daerah apa itu yang dicor itu kan kesehariannya ternyata salah satunya adalah dia rajin suka sholat, rajin sholat gitu, rajin berjamaah. Tapi kok dia pembunuh? Itu bukan salah ibadahnya, tapi jangan-jangan ada yang salah dengan ibadahnya. Karena ada hadis Nabi mengatakan begini, kan as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan buruk dan munkar. Kemudian diteruskan oleh hadis, man la yanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholatalah. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar, maka dia sungguhnya tidak sholat. Ada yang orang setiap bulan umroh, tapi ternyata dia masih korupsi. Ya jangan-jangan umrohnya dari hasil korupsi gitu kan, kira-kira begitu. Jadi bukan disalahkan umrohnya atau sholatnya. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Ibadah itu proses. Pendidikan kan tahdzibun nufus. Jadi ibadah itu proses gitu. Kira-kira begitu. Baik ya. Kang Jamal, penjelasan seputar mengasah empati terhadap fakir miskin di bulan suci akan dilanjut usai pariwara berikut ya. Ya, untuk itu pemirsa terus saksikan Cirebon Mengaji karena kami akan kembali usai pariwara berikut. Tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, di segmen sebelumnya telah kita dengar bersama penjelasan dari Kang Jamal seputar tema kita mengasah empati terhadap fakir miskin di bulan suci Ramadan ya. Untuk kita berempati sebetulnya banyak cara juga Kang Jamal ya. Bisa berikan langsung kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan tersebut ya. Tapi kalau memang terbatas waktu dan tempat, mungkin kita sebetulnya bisa berinfak sodako dimanapun kapanpun, bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon juga ya, betul. Karena insya Allah transparan, akuntabel dan juga diberikan kepada yang berhak. Baik, Kang Jamal, seputar penjelasan tadi kita akan beri kesempatan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini untuk bertanya tentang tema tadi ya. Oke, kita beri kesempatan, teman-teman ada yang mau nanya? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Adelia Zahra dari Muhammadiyah. Kami ingin bertanya, misalkan ada kesulitan yang kita tidak membantu. Iya, berdosa atau enggak gitu maksudnya ya. Sedangkan kita mampu melihat tetangga kita tidak mampu, kita tidak melakukan apa-apa. Apakah itu berdosa atau tidak ya, Kang Jamal? Monggo penjelasannya, silahkan. Terima kasih. Jadi memang ini soal empati, menguji seberapa peka perasaan kita terhadap orang lain ya, emosi kita terhadap orang lain, apakah kita simpati dan empati itu ya di situ nanti. Kalau kita empati, pernah merasakan dan penderitaan apa yang dilakukan orang lain, kita tidak perlu berpikir lagi untuk membantu orang lain. Kita tidak perlu lagi bertanya kepada ustadz misalnya, dapat pahala atau tidak membantu orang lain yang kesusahan itu. Itulah empati. Jadi puasa itu kira-kira mendorong kita agar kita memiliki kepekaan, memiliki sensibilitas, jadi perasaan kita itu tajam terhadap penderitaan orang lain, tajam terhadap perasaan orang lain. Ya jelas berdosa kalau misalnya kita mampu, kemudian ada tetangga kita yang tidak mampu. Bahkan kata Nabi, kita ini berdosa kalau ada tetangga kita yang mati gara-gara kelaparan gitu. Itu maka seluruh tetangganya itu harus menanggung dosa. Bahkan kata Rumi, musik yang haram itu kata Rumi adalah bunyi sendok dan piring yang apa? Sedang digunakan. Yang digunakan itu yang terdengar oleh tetangganya yang miskin, katanya. Itu musik yang haram. Jadi musik yang berasal dari suara piring dan gelas dan sendok yang saling bersentuhan, beradu gitu. Karena makan itu yang terdengar oleh tetangganya yang kelaparan. Itulah musik yang haram. Itu kan dalam sekali ya maksudnya ya. Jadi kita harus, ya jelas kita harus mengasah. Makanya kenapa kita berpuasa, salah satunya adalah untuk mengasah kita agar peduli terhadap orang lain itu. Baik ya. Jadi dari lingkungan kita sendiri, Kang Jamal ya, kita harus lebih peka lagi terhadap tetangga-tetangga kita. Diperhatikan kembali apakah mampu atau ada makanan atau enggak. Terlebih di bulan suci Ramadan ini pemirsa ya, selain mengasah empati tapi juga kan pahalanya berlipat-lipat ganda insya Allah ya. Jadi selain kita bisa membantu ke sekeliling kita, kalau pemirsa ingin infak, zakat, sodako juga bisa sangat mudah, bisa salurkan melalui Basnas Kabupaten Cirebon ke UPZ desa yang sudah ada, sudah mendekat ke pemirsa, atau juga bisa via transfer dan lain sebagainya ya. Insya Allah transparan, akuntabel dan juga diberikan kepada yang berhak. Kang Jamal, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Teman-teman, terima kasih ya. Kita sudah membahas tentang mengasah empati terhadap fakir miskin di bulan suci Ramadan. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan lainnya, Kang Jamal. Ya pemirsa, terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan Cirebon Mengaji, dan jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, yang tayang setiap hari selama bulan suci Ramadan hanya di RCTV Langkapadani. Saya Lulul Jannah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah
profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.